Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan sedikit membahas mengenai menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Waktunya adalah dari bayi sampai masuk liang kubur. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari bunyi hadis di atas, sangat jelas sekali perintahnya bahwa dalam Islam menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib yang artinya adalah jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka mendapatkan dosa. Jadi kita sebagai seorang muslim, marilah memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah berikan untuk menyegerakan menuntut ilmu yang benar. Benar dalam artian sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih dari Rasulullah SAW, agar kita memperoleh petunjuk dan kebenaran. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang muslim yang beruntung kelak jika kita mati. Hal ini dipertegas oleh sebuah kata pepatah bahwa kesempatan baik itu jarang sekali yang datang dua kali. Waktu untuk menuntut ilmu ialah sejak manusia dilahirkan dan berakhir pada saat manusia meninggal dunia. Orang barat menyebutnya long life education, pendidikan seumur hidup. Orang yang menuntut ilmu akan diberikan pahala yang sangat besar seperti sabda Rasulullah SAW yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain, yang berbunyi, barang siapa berjalan di suatu tempat guna menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Perintah menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, menuntut ilmu itu fardu bagi tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bari. Dari hadis tersebut kita memperoleh pengertian bahwa Islam mewajibkan pemeluknya agar menjadi orang yang berilmu, berpengetahuan, mengetahui segala kemaslahatan dan jalan kemanfaatan, menyelami hakikat alam, dapat meninjau dan menganalisis segala pengalaman yang didapati oleh umat yang lalu, baik yang berhubungan dengan akidah dan ibadat, atau baik yang berhubungan dengan sosial, soal-soal keduniaan dan segala kebutuhan hidup. Hal yang paling diharapkan dari menuntut ilmu ialah terjadinya perubahan pada individu ke arah yang lebih baik, yaitu perubahan tingkah laku, sikap, dan perubahan aspek lain yang ada pada setiap individu. Maka dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk berubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Ilmu yang kita peroleh dapat disimpulkan sebagai bunga-bunga ibadah. Maksudnya, kita harus memahami untuk apa kita hidup di dunia ini. Allah menciptakan kita hanya untuk bertakwa dan beriman kepadanya. Jadi semua hal di dunia ini yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan semua ditujukan hanya pada Allah. Cara-caranya adalah dengan senantiasa berbuat baik dan berpikir baik dan berkataan yang baik dan tingkah laku yang baik, dan dilakukan dengan sikap-sikap terpuji untuk menciptakan kedamaian dan keindahan dalam hidup. Dengan ilmu yang baik akan mencerminkan akhlak mulia. Maksudnya bahwa ilmu mengandung tatanan-tatanan yang sistematis dan mampu membentuk karakter seseorang. Seperti apa ilmu yang dimiliki seseorang, maka seperti itulah kira-kira cerminan akhlaknya. Insan muslim yang berilmu pasti akan memperlihatkan bentuk tingkah laku dan perkataan yang dapat diterima oleh akal sehat dan mencerminkan kesopanan serta pribadi yang baik. Misalnya dalam bersikap disiplin, rajin, ramah, sopan, penyayang, dan suka menolong. Hal-hal tersebut merupakan sikap-sikap seseorang yang memiliki akhlak baik dan berilmu. Kita sebagai umat muslim harus senantiasa meningkatkan ilmu yang kita miliki dan mengembangkannya untuk masa depan. Dengan demikian, kaum muslim dapat memberi contoh akhlak yang baik bagi semua umat manusia di muka bumi ini. Ilmu merupakan cahaya kehidupan bagi umat manusia. Dengan ilmu, kehidupan di dunia terasa lebih indah, yang susah akan terasa mudah, dan yang kasar akan terasa lebih halus. Dalam menjalankan ibadah kepada Allah, harus dengan ilmu pula, sebab beribadah tanpa didasarkan ilmu yang benar adalah sisa-sisa belaka. Oleh karena itu, dengan mengamalkan ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ladang amal atau pahala dalam kehidupan dan dapat memudahkan seorang untuk masuk ke dalam surga. Allah sangat mencintai orang-orang yang berilmu, sehingga orang yang berilmu yang didasarkan atas iman akan diangkat derajatnya, sebagaimana firman-Nya yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kebahagiaan di dunia dan akhirat akan dapat diraih dengan syarat memiliki ilmu yang dimanfaatkan. Manfaat ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia antara lain: pertama, ilmu merupakan cahaya kehidupan dalam kegelapan yang akan membimbing manusia kepada jalan yang benar. Kedua, orang yang berilmu dijanjikan Allah akan ditinggikan derajatnya menjadi orang yang mulia beserta orang-orang yang beriman.
Ketiga, ilmu dapat membantu manusia untuk meningkatkan taraf hidup menuju kesejahteraan, baik rohani maupun jasmani. Terakhir, ilmu merupakan alat untuk membuka rahasia alam, rahasia kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Hal yang dijelaskan di atas diperkuat oleh hadis Nabi, yakni barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka itu pun harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka itu pun harus dengan ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Di dalam menuntut ilmu, seseorang perlu menggunakan cara-cara yang efektif dan efisien, sehingga setelah menuntut ilmu, ilmunya nanti ilmu barokah bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat pada umumnya. Ada beberapa adab yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh para penuntut ilmu, antara lain seperti ikhlas karena Allah, dalam keadaan suci, berakhlak, dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, meminta pertolongan kepada Allah, istiqomah, dan sabar. Sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.